kembali ke Senopati Center. Kita masih membahas tentang persamaan garis lurus ya. Sudah ada rangkuman dari bab ini yang berisikan rumus-rumus yang perlu kita ingat-ingat ya ketika mengerjakan latihan-latihan soal nanti. Yang pertama, kita punya rumus tentang gradien. Gradien itu apa sih? Gradien itu adalah kemiringan dari suatu garis. Jadi misalnya kita memiliki suatu garis AB, maka gradiennya bisa kita cari dengan cara pertama, yaitu membagi komponen Y dengan komponen X. Nah, rumus yang kedua untuk mencari gradien itu jika kita memiliki dua buah titik dari sebuah garis. Mana titik A-nya yaitu X1 dan Y1, lalu ada titik lain yaitu X2 dan Y2, maka gradiennya bisa kita hitung dengan cara Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Rumus kedua. Sekarang ada sedikit catatan untuk poin 3 dan 4, mesti diingat. Jika dua buah garis itu sejajar, misalnya garis P sejajar garis Q, ya dilambangkan dengan seperti ini, P sejajar Q, maka gradiennya itu adalah sama. Sehingga bisa kita tulis gradien dari P atau MP itu sama dengan gradien Q atau MQ. Ya, jadi kalau dua garis paralel atau sejajar, maka gradiennya sama. Lalu jika dua garis saling tegak lurus, misalnya garis P tegak lurus Q, lambangnya seperti ini ya kalau di soal ya. P tegak lurus Q. Nah, maka gradien garis P itu berkebalikan dengan gradien garis Q. Sehingga diperoleh hubungan gradien P dikali gradien Q itu sama dengan negatif 1. Gampangnya kita bisa buat menjadi gradien P itu sama dengan negatif 1 per gradien Q. Tinggal kita balik ya. Setelah gradien, kita bisa lihat dengan melihat persamaannya ya. Jika kita memiliki persamaan dalam bentuk Y sama dengan MX plus C, maka M-nya di sini ini adalah gradien ya. Nah, jadi teman-teman gak usah hitung-hitungan lagi, langsung aja. Kalau udah ada persamaan Y sama dengan MX plus C, maka M-nya ini adalah gradien. Tapi kalau dia persamaannya berbentuk AX plus BY plus C sama dengan 0, maka gradien bisa kita hitung dengan cara membagi negatif A per B, di mana A-nya adalah koefisien dari X, B-nya adalah koefisien dari Y. Itu adalah rumus-rumus yang berkaitan dengan gradien. Sekarang kita punya dua rumus lain, yaitu rumus untuk mencari persamaan. Ya, kita punya dua rumus. Yang pertama, jika di soal nanti diketahui gradiennya dan melalui satu titik, yaitu X1 dan Y1. Maka kita bisa mencari persamaannya dengan cara Y dikurang Y1 sama dengan M atau gradiennya dikali X dikurang X1. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Itu cara ngafalinnya. Ini kalau diketahui gradien dan satu titik ya, yaitu X1 dan Y1. Ini rumusnya. Nah, gimana kalau diketahui dua titik? Dua titik berarti kita punya X1 dan Y1 dan X2 juga Y2. Maka membuat persamaannya kita pakai rumus ini, yaitu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, itu beberapa rumus gradien dan persamaan yang harus diingat ya, untuk bisa mencari jawaban dari soal-soal latihan. Sekarang kita coba soal latihannya yuk. Gradien garis PK. Sama kayak tadi, kita buat garis bantunya nih. Nah, berarti ini ke sini, lalu ini ke sini.
berapa komponen X-nya, berapa komponen Y-nya. Maka kita hitung. Kalau kita mulainya dari sini, berarti kita hitung dia ke kanan 1, 2, 3, 4 kanan ya. Berarti positif 4. Lalu ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ke atas nih. Berarti positif juga dong. Maka berarti M-nya sama dengan, karena ke atasnya dia positif, Y-nya sama yang 7, berarti 7 per X-nya 4. Oke, berarti yang D. Sampai sini kira-kira bisa dipahami ya. Sekarang gimana persamaan garis? Ya, persamaan garis jika diketahui satu titik dan gradien. Nah, ingat-ingat kita tadi punya rumusnya, yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Berarti Y-nya kita tulis Y sebagai variabel, dikurang Y1-nya berarti yang ini, negatif 3, sama dengan gradiennya 2, berarti M-nya 2, dikali X-nya ini variabel, dikurang X1-nya ini. X1 berarti 1. Berarti Y negatif ketemu negatif jadi positif, Y plus 3 sama dengan 2 dikali X menjadi 2X, 2 dikali negatif 1 menjadi negatif 2. Berarti kita mau bentuk menjadi Y sama dengan MX plus C ya. Berarti sama dengan Y 3-nya kita pindahin ke belakang menjadi 2X dikurang 2, positif 3 pindah jadi negatif 3, maka sama dengan 2X negatif 2 negatif 3 menjadi negatif 5. Maka kita dapat persamaannya adalah Y sama dengan 2X dikurang 5 yang C.